warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan doa. Silakan kebetulannya untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, sebelumnya Ibu melaksanakan dulu ya. Di bawah ini hadir Bu Astika, hadir Bu Aldi, Bu Nina, hadir Bu Eksmaya, hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, terlebih dahulu kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian dari komunikasi dalam jaringan, mengetahui komunikasi dalam jaringan, mengetahui fungsi serta komponen pendukung dari komunikasi dalam jaringan. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu komunikasi dalam jaringan. Sebelum itu, siapa yang tahu apa sih komunikasi dalam jaringan? Saya, Bu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi komunikasi dalam jaringan merupakan suatu cara berkomunikasi di mana penyampaiannya dan penerimaan pesan dilakukan melalui sebuah jaringan internet. Ya, bagus sekalian dibilang sama temannya. Jadi materi kita ini adalah komunikasi dalam jaringan. Adapun pengertian dari komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia tersebut biasanya disebut komunikasi dunia maya atau cybertext. Selanjutnya ada jenis komunikasi daring. Ada dua jenis, yaitu komunikasi daring sinkron, di mana komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media. Contoh komunikasi sinkron ada dua, yaitu text chat dan video chat. Yang mana text chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sama pemakai internet yang sedang daring. Contoh yang kedua ada video chat, yaitu merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah komunikasi dari asinkron. Komunikasi asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contohnya adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen dari melalui World Wide Web. Selanjutnya ada fungsi komunikasi daring. Ada 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai informasi, sebagai kendali, sebagai motivasi, dan sebagai pengungkap emosional. Yang mana sebagai informasi adalah komunikasi daring membantu proses penyampaian informasi yang dimana diperlukan individu maupun kelompok. Fungsi yang kedua sebagai kendali, dengan adanya komunikasi maka akan bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota. Fungsi yang ketiga itu sebagai motivasi. Komunikasi daring ini juga membantu perkembangan motivasi dengan berbagai cara, seperti menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan atau diperbaiki. Fungsi yang keempat yaitu sebagai pengungkap emosional. Sebagian komunitas mereka memerlukan interaksi sosial, maka dengan adanya atau terjadinya komunikasi pada komunitas itu ialah salah satu cara anggota untuk menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Selanjutnya ada komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Ada 3, yaitu yang pertama komponen perangkat hardware, yang dimana komponen ini bentuknya dapat dilihat maupun diraba oleh manusia secara langsung, yang contohnya komputer, headset, mikrofon. Selanjutnya komponen yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang dimana program ini diperlukan sebagai penyambungan antara perangkat akal, hardware bersama dengan perangkat keras, hardware. Contohnya
pembahasan tentang komunikasi dalam jaringan. Jika ada yang ingin menanyakan, saya silakan lanjutkan. Saya Bu. Ya, silakan. Baik Bu, saya ingin bertanya seberapa pentingkah komunikasi dalam jaringan dilakukan dalam dunia pendidikan? Jadi komunikasi daring ini sangat penting karena sangat membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan oleh individu atau kelompok. Nah, sama halnya dalam dunia pendidikan, di mana komunikasi dalam jaringan ini sangat membantu para pelajar untuk saling bertukar informasi atau penyampaian informasi seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana jawabannya? Dipahami. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin sudah ada lagi yang bertanya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk berdiskusi, yang dimana tugas kelompok ini beranggota 3 orang. Silakan di anggota kelompoknya dipilih sendiri. Itu tugas kelompoknya itu. Misalkan diberikan waktu. Baik, saya persilakan bagi kelompok yang sudah, silakan untuk dibacakan hasil diskusinya. Hanya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan mitra usaha di luar Indonesia. Menurut kami, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan mitra usaha di luar Indonesia melalui pertemuan atau meeting yang dilakukan dengan perusahaan lain. Dalam pertemuan tersebut, kami akan mempresentasikan hal-hal penting mengenai produk yang kami buat. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas yang telah mengerjakan tugas di kelompok ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita siapa yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan pada ini adalah komunikasi dalam jaringan atau daring adalah proses penyampaian pikiran atau gagasan dari seseorang ke orang lain yang dilakukan melalui dunia maya. Jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya ada 2, yaitu komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Untuk fungsi komunikasi daring terbagi menjadi 4, yaitu informasi, sebagai kendali, sebagai motivasi, dan sebagai pengungkap emosional. Dan terdapat juga komponen pendukung dalam komunikasi daring, yaitu komponen perangkat keras atau hardware, komponen perangkat lunak atau software, dan komponen perangkat nalar atau brainware. Nah, itulah dari kesimpulan hari ini yang disampaikan oleh temannya dari Kamus dulu. Sebelum kita keluar, Ibu mau kasih tugas individu, ada pun tugas individunya. Silahkan dari dicatat tugasnya. Sudah Bu. Baik, sebelum kita keluar dari kelas ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Baik, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.